Salam budaya. Apa kabar saudaraku? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu diberkahi Allah. Bersama saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi Kaca Benggala. Kali ini saya akan bertutur tentang perjanjian akhir menjelang ajal menjemput. Saudaraku, kamar kecil berukuran 2,5 kali 3 meter ini menjadi sempit saat 3 orang tumplek-blek dalam ruangan ini. Wajah mereka sangat tegang, bahkan penuh dengan kecemasan. Makin lama makin pucat karena rasa putus asa dan ketakutan yang nyaris berada pada puncaknya. Desa nafas mereka terdengar saling membunuh satu sama lainnya. Apa upaya yang harus kita lakukan? Tanya seorang lelaki memecah kebisuan. Pertanyaan yang sama keluar dari mulut lelaki sekitar 25 tahun itu. Ternyata ditujukan pada lelaki lain yang lebih tua darinya. Orang yang ditanya tidak jauh dari tempatnya duduk. Pertanyaan itu tidak segera mendapat jawaban. Dengan membalikkan badannya, tampaknya lelaki itu berusaha menghindar dari tatapan mata si penanya. Yang dilakukan kini hanya mengarahkan pandangannya keluar jendela. Dengan sorot mata tajam ditatapnya awan hitam yang bergerak di angkasa. Semakin lama awan itu mengumpul menjadi satu titik, membentuk gambar cendawan raksasa. Dalam benaknya terbesit, kalau dugaan hujan segera turun. Kita sudah kehabisan akal, sahut lelaki lainnya yang juga berada dalam ruangan itu. Mas Yanto sebentar lagi akan meninggalkan kita semua, Mbok. Tiba-tiba barisan kata itu keluar dari mulut seorang wanita, ditujukan pada wanita paling tua yang ada di antara mereka semua. Belum sampai dijawabnya, terdengar bentakan suara lelaki. "Hus, jangan mendahului takdir, Santi." "Itu kenyataannya, Kang," sahut wanita yang disebut dengan Santi itu. "Apapun yang akan terjadi, kita sendiri tak akan bisa menebaknya dengan pasti. Kita berdoa saja supaya Bapak lekas sembuh, bukan mendoakan akan cepat mati, Santi," timpal lelaki tadi dengan nada bicara datar. "Aku hanya berkata apa adanya, Kang, tidak mendahului takdir seperti yang Akang katakan tadi." Santi tetap tak mau surut dari jalan pikirannya. "Itu sama saja, Kang." "Dasar anak bandel," tandas lelaki itu. Sudah, kita tak perlu berdebat. Kita doakan yang terbaik buat Bapak kita. Kalau memang Tuhan mengendaki, kita ikhlaskan saja. Kita tetap berharap yang terbaik. Semoga Bapak segera mendapat kesembuhan," ujar lelaki tadi sambil merubah pandangan dari jendela ke arah perdebatan adiknya tadi. Ternyata kata-kata itu mampu meredam kegaduhan. Paling tidak, perdebatan kecil yang barangkali tidak ramah penting tak terdengar lagi. Mereka kemudian saling berkomat-kamit. Entah hafalan apa yang keluar dari rongga mulutnya. Yang jelas, mereka mendoakan buat kesembuhan bapaknya. Sudah 3 bulan, keluarga Pak Senadi resah akibat sakit aneh yang diderita datang secara mendadak. Berbagai upaya penyembuhan sudah dilakukan, baik secara medis maupun non-medis. Namun belum membuahkan hasil seperti yang mereka harapkan. Penyakit yang diderita Pak Senadi memang sangat aneh. Semula hanya merasakan pusing dan demam silih berganti, namun tidak pernah dirasakan
Akibatnya pada suatu ketika saat bangun tidur dirasakan ngilu seluruh persediaannya. Tenaganya seperti dilolos dari tubuh, hingga yang bisa dilakukan hanya terbaring lemah tak berdaya. Apabila serangan itu datang, yang dirasakan tubuhnya bagai ditusuk ribuan jarum. Pak Senadi yang energik dan selalu tampil dandy kini tidak terlihat lagi. Dengan penampilan mentereng setiap hari, Pak Senadi memang berprofesi sebagai maklar mobil. Dalam sekali transaksi bisa menghasilkan keuntungan jutaan rupiah. Jadi sangat wajar kalau kehidupan keluarga ini penuh kesenangan dunia. Belum lagi harta miliknya berupa kebun tebu ikut andil dalam mendulang rupiah. Sementara sawah-sawah miliknya juga membuat keluarga ini tertawa lebar karena panen tidak pernah tekor. Pundi-pundi kantongnya terus bertambah. Jangankan rugi, impas pun belum pernah dialami. Yang ada hanya keuntungan berlipat-lipat. Sayang sekali harta yang bertumpuk ini tidak diiringi dengan siraman rohani. Karunia Tuhan yang sedemikian melimpah bukan membuat Pak Senadi lebih mendekatkan diri pada Yang Mencipta untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya serta menjauhi larangannya. Semua dicampur aduk, bahkan lebih banyak melanggar aturan, berlomba-lomba dengan tingkah pola maksiat. Apa saja yang diinginkan akan terpenuhi. Hobi utamanya adalah main judi dan tabuan. Sudah sangat banyak harta miliknya ludes di meja judi. Bahkan yang lebih tragis, dia sering gonta-ganti perempuan, dari wanita yang menjajakan diri di komplek-komplek pelacuran ataupun perempuan-perempuan rumahan yang bersedia diajak selingkuh. Bagi Pak Senadi, uang adalah segala-galanya. Dia mampu membeli apa saja yang menjadi keinginannya. Sepertinya orang ini tidak merasa kalau sedang mendapat cobaan, meskipun itu berupa limpahan harta yang seperti tidak ada habisnya. Hal itu nyatanya membuat Pak Senadi lupa akan bagaimana seharusnya menghargai pemberian Tuhan untuk digunakan. Kaidah-kaidah agama yang selama ini dilakukannya hanya setengah hati, hingga semakin lenyap tertutup oleh gaya hidup mewah sehari-harinya. Sepertinya nama Tuhan sudah terhapus dari ingatannya. Jangan heran bila ajal hendak menjemput, tak ada kalimat thayyibah tersembul dari mulut Pak Senadi ini. Yang keluar dari mulutnya hanyalah keluhan rasa sakit dan umpatan-umpatan bernada kotor. Pak Senadi benar-benar sudah menghapus ingatan pada Yang Maha Pengampun dari memori otaknya. Di saat berpacu dengan maut, Pak Senadi melihat dua orang datang tanpa diundang. Anehnya, anggota keluarga yang menunggunya tidak ada yang tahu siapa orang yang masuk itu. Tatapan dua orang asing itu kepadanya penuh kebencian. Setelah dekat, tiba-tiba tangannya diraih kedua orang itu. Dengan gerakan cepat, ia merasakan tarikan kedua orang itu membuat tubuhnya bangkit dari pembaringan. Kemudian orang itu mengajaknya berjalan. "Kamu mau mengajak kemana aku?" kata Pak Senadi. Dua orang itu tidak menggubrisnya. Pak Senadi tidak sadar jika saat itu dia dapat berdiri dan berjalan begitu mudah. Selama ini, hal itu tidak mampu dilakukannya. Untuk kesekian kalinya, Pak Senadi tangannya ditarik dengan paksa. Ia mengaduh kesakitan. "Tolong kasihani aku, Pak," demikian rengeknya. "Kami akan mengasihani kamu. Kamu akan kami ajak ke suatu tempat yang pasti menyenangkan." "Tahu," tegas salah satu dari orang asing itu.
Ya, ya, ujar Pak Senadi dengan wajah sumringah dan terus berjalan tanpa melawan lagi. Akhirnya mereka bertiga tiba di sebuah tempat yang membuat orang betah tinggal di situ dalam kurun waktu yang tanpa batas. "Ini tempat apa, Pak?" tanya Pak Senadi penuh keheranan. "Ini tempat kenikmatan abadi," jawab kedua orang itu dengan ketus dan singkat. "Siapa pemilik tempat teramat bagus ini?" Demikian dalam hati Senadi. Ternyata apa yang diucapkan dalam hati ini bisa didengar oleh kedua orang itu. Mereka menjawab dengan singkat, "Orang-orang yang amal baiknya dilakukan dengan tanpa pamrih, kecuali atas perintahnya semata," jawab kedua orang asing itu. "Orang-orang yang berlumuran dosa, apa tidak diperbolehkan tinggal di tempat ini?" tanya Senadi. "Bisa, asal memenuhi syaratnya," jawab dua orang itu dengan serempak. "Apa syarat itu, Pak?" tanyanya lagi. "Menyesali perbuatan dosanya dan bertobat, asal ajal tak keburu tiba," jelas salah satu dari orang asing itu. Kemudian langkah ketiga ini diteruskan menuju pintu sebuah rumah tak jauh dari tempat berdirinya. Di dalam rumah tadi, Pak Senadi melihat seorang pria yang sedang bercanda dengan istri dan kedua orang anaknya. Senadi mengenal betul siapa orang itu.